Ini ada dalam sengaja siang hari ini kita mengundang kawan-kawan yang menurut kami biasa aktif di seputaran DPR dan Pemko Batam. Ya, pertama silaturahmi, kedua sebagai ketua DPRD Kota Batam mewakili seluruh anggota DPRD Kota Batam mengucapkan innalillahi wa izin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh kawan-kawan wartawan. Semoga kita semua bisa saling sinergi, saling harmoni untuk mewarnai Kota Batam agar Batam ini semakin baik, semakin maju, semakin hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya itu lebih memilih kayak semacam kita dialog lah, diskusi lah terkait dengan hal-hal yang menyangkut berita-berita, pemberitaan-pemberitaan di kinerja kami di DPRD Kota Batam. Bukan konferensi pers sebenarnya. Maka mungkin dan ke depan sengaja saya sudah merencanakan untuk diadakan semacam pertemuan dengan kawan-kawan wartawan secara rutin agar informasi-informasi yang menjadi tupoksi kami di DPRD Kota Batam oleh para media ini bisa dibantu untuk menginformasikan ke masyarakat. Mungkin ada nanti coffee morning atau apa dengan media dan baru direncanakan akan kita mulai. Mungkin itu pembukaan dari kami. Hal-hal yang perlu kami diskusikan dengan kawan-kawan wartawan karena kami melihat, merasakan bahwa tupoksi wartawan dengan tupoksi DPR itu hampir sama, menjadi penyambung informasi dan juga aspirasi masyarakat. Artinya wartawan ini juga penting. Bahkan wartawan kadang-kadang lebih cepat daripada kita yang bekerja di DPR untuk memberi informasi ke masyarakat. Itulah yang perlu kita sinergikan, yang perlu kita harmonikan. Saya mewakili DPRD Kota Batam, welcome kepada seluruh media. Nah, kira-kira apa sih yang mau disampaikan dan juga apa yang bisa kita minta dibantu untuk menginformasikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Kami persilahkan kepada rekan-rekan semua. Masalah Jun apa aja? Mas naik. Iya, Kita sumbernya kompas. uang kayu. Iya, kompas tadi. Lanjut. Tungguin Pak Jun. Ini yang pengen dari. Lanjut. Ya, Dina. Sebagai Ketua tim Ya, silakan. Silakan Jun. Ya mungkin gini Mas, ini juga mungkin menyambung Juna ya. Nah Ya. ini kan kadang kita agak kesulitan juga menghubungi ketua DPRD ya, mungkin karena kesibukan dan lain-lain. Kira-kira siapa yang bisa dikomunikasikan, misalnya ke staf atau ke siapa, oh kapan bisa wawancara sama ketua, nah gitu mungkin bisa ditunjuk orang atau diatur siapa yang bisa penjembatan komunikasi, karena ada beberapa kawan-kawan mengeluhkan itu. Kalau itu baru dia mas yang ramai. Ya, DPRD ex officio. Terkait dengan komunikasi, saya pikir ada sekuan dan ada yang membidangi masalah publikasi.
maka ke depan saya juga sudah minta untuk bagaimana agar diadakan pertemuan rutin. Setidaknya jangan sampai kita anggota dewan, khususnya pimpinan ada jarak jauh dengan media gitu. Karena media ini kan malah justru membantu kita untuk menginformasikan kinerja kita ke masyarakat serta dengan program-program. Terus terkait dengan isu yang sekarang lagi muncul, banyak yang menanyakan ke saya juga. Jadi gini, kita ini sebenarnya terkait dengan ada yang diviralkan bahwa anggota atau salah beberapa unsur pimpinan itu sangat dekat sekali secara fisik, emosional dengan wali kota dan wakil wali kota Batam. Dan yang di situ dipertanyakan bagaimana dengan urgensi dari peran fungsi DPR sebagai pengawas, fungsi pengawasan kok sedekat itu secara emosional dengan pemerintah atau wali kota Batam dan wakil wali kota Batam. Ini yang lagi viral gitu ya. Sebagai ketua DPRD Kota Batam, saya sudah bertemu dengan pihak yang diviralkan untuk wakil-wakil kami. Intinya saya minta agar hal tersebut jangan sampailah terlalu berlebihan. Kira-kira itu. Terlalu berlebihan maksudnya gimana? Terlalu berlebihan Media itu, atau kita kan punya tupoksi, yang tupoksi kita itu selain legislasi, budgeting juga ada monitoring atau pengawasan. Sebenarnya pada waktu hal itu terjadi, beberapa kegiatan itu memang diminta untuk kita bersama bersinergi untuk mendampingi. Sebenarnya begitu. Maka adalah beberapa kali kegiatan yang kita dampingi secara personal karena memang secara personal ada kedekatan emosional. Sampai rapat di BP itu juga, Mas. Rapat kegiatan itu apa maksud itu? Kalau untuk rapat-rapat saya pikir tidak ada undangan, saya tidak tahu. Tapi untuk sidak ke lapangan memang kita diajak. Jadi ada berbeda ya. Dan sebagai ketua DPRD tentu kami memastikan bahwa kita akan tetap menjalankan tupoksi kita. Kalau kedekatan secara emosional maupun kedekatan karena partai koalisi ini malah menurut kami lebih bagus agar hubungan sinergitas kita dengan wali kota dan wakil wali kota Batam atau Forkopimda ini terbangun dengan baik. Nah, kalau terkait dengan hal yang sifatnya kayak rapat apa semua ya itu di bawah di luar dari tupoksi kami. Nah, kira-kira itu. Bagaimana kehadiran dia di internal di Batam? Di Batam kan bukan dari ranah politik. Ya kami turun itu atas nama mendampingi atau bersama dengan wali kota dan wakil wali kota. Memang pada waktu itu diajak sekaligus kita menganggap bahwa ini tupoksi kita sebagai pengawasan dan kita lihat langsung dan kita menunjukkan bahwa kita ada sinergitas yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik tanpa meninggalkan tupoksi kita masing-masing. Mas, Kita perlu ada formasi bagaimana agar kita pemerintah daerah, karena DPRD ini juga bagian dari pemerintah daerah, ini harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya agar pembangunan Kota Batam, kemajuan Kota Batam, kemakmuran dan kesejahteraan Kota Batam itu bisa sama-sama kita tanggung bersama. Nah, kalau untuk turun ke lapangan kan lebih bagus. Kira-kira seperti itu maksud kita. Pak, tadi Pak sudah ada pertemuan dalam penjelasan dari yang bersangkutan dan itu kan dari unsur pimpinan. Ya, kita diskusi dialog karena ada berita viral. Maka jawaban dari yang bersangkutan ya
ini masih baru ada batasan. Sengaja untuk di awal-awal ini karena diajak dan memang karena tugasnya ini kegiatannya itu turun lapangan untuk sidak dan mengecek langsung lapangan, maka kita iakan, kita lakukan. Itulah kira-kira jawabannya. Oke, ke depan ya tidak selamanya, karena ketika pemerintah ini kan masih baru ya, pemerintahan Pak Amsakar dan Bu Claudia, pemerintahan baru ini yang harus mengawali dan menata semua. Ini beliau berdua itu memang minta kita agar ada sinergi dari Forkopimda kepada pemerintah daerah. Nah, wujud sinergi yang dimaksud ada beberapa kegiatan yang kita diajak bareng. Itu. Dan keputusan kami dari DPRD Kota Batam, tupoksi yang sudah menjadi kewajiban kita, kewenangan kita itu akan tetap kita jaga dan akan tetap kita laksanakan. Kami terima kasih kepada masyarakat, pada semua yang kemarin sudah memberi semacam kritikan kepada kami. Terima kasih kami sampaikan mewakili seluruh DPRD Kota Batam. Namun tentu kami juga akan memahami mana yang harus kami laksanakan sebagai pelaksanaan tupoksi kita. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan lah. Kira itu. Pak, itu tadi kan sinergitas. Orang-orangnya itu aja atau nanti ganti. Misalnya kayak sidak IBA, komisi 3 yang diajak, gitu-gitu. Karena kan sejauh ini ya. Iya, muncul ya. Ya, saya rasa ke depan akan berganti-ganti. Karena kan yang namanya tidak. Kita akan membedakan itu sebagai ketua yang memberi disposisi, kita akan membedakan hal tersebut. Masalahnya apa, kegiatannya apa, kan pasti begitu. Kalau itu berkaitan dengan kinerja tupoksinya Komisi 1, ya tentu perwakilan dari Komisi 1 akan bisa kita disposisi untuk hadir, ikut. Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4 atau tadi. Nah, yang jelas apa yang telah disampaikan pada kami ke depan akan kami benahi dan akan kami laksanakan, karena memang pada prinsipnya kita tetap menjaga tupoksi kita, karena tupoksi kita ini adalah amanah dari masyarakat. Berarti kita intinya ada memberikan berupa teguran lah gitu. Sudah. Makanya hari ini saya bertemu dengan wartawan. Ini dalam rangka untuk memberi penjelasan bahwa sebenarnya sih tidak sebegitunya lah. Seakan-akan kayak DPR itu sudah gak independen, dipertanyakan independensinya, terus wali kota meminta kita untuk bersinergi, berkoordinasi. Dan kami masih melihatnya yang kita sinergikan dan kita koordinasikan itu masih dalam koridor tupoksi kita, yaitu pengawasan yang langsung turun ke lapangan. Kira itu? Mas, tegurannya lisan berarti ya? Lisan apa? Ya lisan dong. Lisan ya? Kira dibawa ke badan kehormatan. Oh, Belum berarti mas? belum. Sedang kita tahu. Ada rencana berarti. Pak, Ya. kan chat Bapak sebagai ketua itu sekarang lebih jarang kelihatan di lapangan. Malah yang lebih aktif tuh ya wakil-wakilnya. Itu alasannya gimana? Pak. Jadi gini, kita di DPRD Kota Batam itu pertama kinerjanya itu adalah kolektif kolegial. Ini pertama ya. Artinya dari 50 anggota dewan ini punya strata yang sama dan punya kewajiban, kewenangan, hak yang sama. Itulah kolektif kolegial. Kenapa nggak pernah muncul? Ya, dalam rangka mewujudkan kolektif kolegial,
maka kita akan banyak mendistribusikan kinerja-kinerja yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau Komisi 1 ya bidang pemerintahan, kita distribusikan ke sana. Komisi 2 dan seterusnya. Dan saya selalu minta kepada seluruh komisi itu agar RDP itu benar-benar dibuka seluas-luasnya, karena RDP itu rapat dengan pendapat itu adalah salah satu saluran aspirasi yang terbaik dari masyarakat melalui debat. Sehingga saya sering pantau, pokoknya RDP apapun yang dikeluh kesahkan masyarakat itu kita buka seluas-luasnya. Jangan sampai RDP itu tidak terfasilitasi dengan baik, kalau menurut saya. Nah, sampai sekarang tupoksi ini kita laksanakan, dan tentu kita juga ada cara bijak untuk efisiensi. Ya, sekali lagi ada bagi saya sebagai ketua untuk mendistribusikan tugas dan seterusnya ini juga mempertimbangkan juga kebijakan yang tentu ada efektif dan efisiensinya. Saya melihat karena ada kedekatan partai koalisi, kalaulah kegiatan didampingi oleh partai koalisi itu kan lebih nyambung, lebih nyaman. Itu saja maksudnya. Tidak ada maksud lain dan juga tidak bertujuan lain. Nah, kira-kira itu. Mungkin juga jarang terlihat juga Pak Ketua mendampingi Pak Wali. Gerindra nggak, bukan ketua Gerindra, Nasdem nggak ada. Pak, Nah, ada, saya kemarin datang terus. berhubungan dengan RDP yang Gini, luas-luas. saya sebenarnya datang, hadir kalau ada undang-undangan, cuma nggak ke foto aja mungkin. Oh iya, ada Pak. Di foto, nggak di foto, Pakai kacamata saya ini. Iya. Kalau turun gini, pertama ketika sidak untuk perbaikan jalan di Sungai Beduk, saya hadir. Pak Wali, Pak Bu Wali, Bu Wakil, terus Ketua DPR dan anggota-anggota dari DPRD Dapil 3 hadir. Kita bersama-sama Pak Camat, Pak Lurah untuk melihat langsung lapangan yang memang dikabarkan bahwa jalan besar itu ada yang mengalami pisah karena bolong-bolong, karena rusak. Kami datang. Pada waktu itu, setelah itu saya diajak juga untuk sidak ke Belian ya. Ya, tapi saat itu saya ada acara halal bihalal, jadi saya tidak bisa. Maka yang mendampingi Pak Haji Aweng. Kira itu. Jadi artinya ketidakhadiran dan ketidaknampakan itu banyak faktor ternyata. Faktor pertama tidak difoto oleh kawan-kawan. Faktor yang Pak, satu lagi, tadi kan Bapak bilang membuka RDP seluas-luasnya sering terjadi di periode ini ya kan Pak. Itu judulnya RDP di agenda rapat dengan Tiba-tiba jadi pendapat. silaturahmi. Tiba-tiba jadi rapat internal dan Rapat itu koordinasi. wartawan bahkan Ini. secara paksa bahkan Pak. Itu Bagi-bagi, gimana? bagi. laporan Di dari Komisi Komisi 1 yang paling banyak di DPRD Kota Batam ini RDP di Komisi 1. Nah, yang paling banyak dari masalah yang di RDP kan, yang diajukan rencana solusinya itu rata-rata lahan. Nah, lahan ini rupanya ada dua problemnya. Ada persoalan lahan yang terkait dengan masyarakat, ada yang lahan yang terkait dengan pengusaha atau investor. Itu ya. Nah, kalau yang terkait dengan masyarakat, menurut saya instruksikan untuk wajib di RDP-kan. Tapi yang pengusaha itu kan ada badannya sendiri, yaitu namanya BP Kawasan. BP Kawasan ini dia punya pertanggungjawabannya tidak ke kita, tidak ke DPRD Kota Batam, tetapi ke Komisi 6 DPR RI. Jadi artinya ya kalau memang urusan investasi silahkan dibawa ke sana, jangan dilaporkan ke kami. Toh kami pun dilapori masalah investasi,
seperti carut-marutnya lahan pengusaha, ya kami nggak bisa menyelesaikan. Diskresinya ada di PP. Silakan datang ke sana untuk diselesaikan di sana. Tapi kalau persengketaan masyarakat, carut-marut, tumpang tindih dan seterusnya, kita wajib untuk membantu mengurai dan menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi ada dua hal. Maka apa yang disampaikan oleh Roma tadi bisa jadi seperti itu masalahnya. Itu di Komisi 1, ini terjadi Komisi 4 Pak, sering. Iya, Komisi 4 Pak. Maksudnya antara dewannya dengan pihak perusahaannya. Jadi mereka tertutup dulu, nggak tahu pembahasan apa, baru nanti hitung dulu. Koordinasi. 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 Hitung dulu berapa ini mau dibagi. Kalau aturan main yang benar adalah ya RDP ini kan kita disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing komisi. Dan saya rasa nggak ada lah. Bagi-bagi. Coba paham aja. yang mengakusi Hitung dulu. ya diusir langsung oleh staf Komisi 4 Pak. Itu sering terjadi sih Pak. Alasannya pembujukan perusahaan agar menunaikan kewajibannya, dibujuk-bujuk dulu, kalau nggak mau baru panggil media. Itu alasan si ketua Pak. Hitung-hitungannya nggak pas Pak. Itu gimana Pak? Tadi Bapak bilang RDP harus dibuka semua. Tapi yang terjadi di sini tuh kayak gitu Pak. Ya kalau Ketuanya bingung tanyakan langsung ke tapi saya gini ya. Seharusnya itu kita ini DPR ini kan perwakilan rakyat atau perwakilan masyarakat. Forum RDP itu adalah forum yang sangat penting bagi sebuah solusi, entah solusi keadilan, solusi kebenaran dan seterusnya. Saya selalu menginstruksikan dan selalu dalam disposisi saya ketika ada surat masuk ke ketua DPR, saya selalu minta agar segera dijadwalkan RDP dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Pasti disposisi saya seperti itu. Kalau memang bagian ke Komisi 1 ya saya kasihkan Komisi 1. Kalau kemudian tidak ada informasi pelaksanaan, biasanya saya hubungi. Sudah belum untuk di RDPK. Memang RDP ini tidak akan semua bisa menyelesaikan masalah 100%. Tapi filosofi dari RDP adalah bagaimana kita itu menjembatani, menjadi saluran aspirasi dan mendampingi, mengadvokasi masyarakat yang punya masalah, yang punya kendala. Itu sih. Gitu. Pak, itu kan udah terjadi. Kedepannya gimana Pak? Kalau kan udah terjadi, kedepannya gimana Pak? Kalau itu tidak terjadi lagi. Ya, kalau informasi seperti ini tadi ya, nanti ke depan saya tata, saya benahi lagi lah. Saya koordinasikan dengan masing-masing komisi agar hal-hal seperti itu mohon ke depan dibenahi dengan baik, karena itulah tugas penting kita sebagai wakil rakyat. Kalau kebetulan ada itu lagi Pak, kejadian kayak gitu lagi, nanti lapornya ke siapa? Telepon Bapak ya, di dalam. saya mau ngambil dari periode yang lalu. Kita ngambil gambar dari luar aja diusir Pak. Berarti ada Padahal ya nggak ada RDP judulnya, makanya kita standby. wartawan. Ya nanti coba saya akan nanti. Ya masuk ke komisi RDP. Saya jujur RDP bagi saya itu penting. Saya selalu menekankan kita itu menjadi wakil rakyat. Kita memang harus siap untuk melaksanakan RDP. Kalau tidak siap gimana masalahnya? Kalau saya ya, artinya dari kegiatan-kegiatan selain tupoksi yang pokok, RDP itu menurut saya bisa kita masukkan ke dalam pokok. Itu kira-kira ya boleh. Ada tiga lagi Mas. Tadi kan menyinggung masalah efisiensi, jadi ingat pula yang terkait pembelian mobil dinas untuk pimpinan itu Mas. Ya. Jenis mobilnya apa Mas? Palisade. Jadi gini, ini yang perlu kita pahami. Ini selama 5 tahun terakhir
kami di DPRD Kota Batam, kebetulan saya juga wakil ketua yang masuk untuk pimpinan kan, itu tidak ada kami mobil dinas perorangan. Adanya adalah mobil operasional berupa Fortune. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, kita minta agar, karena kita ini pimpinan DPRD Kota Batam adalah Forkopimda, masa kita nggak ada mobil dinas. Maka pada waktu penganggaran kita minta agar permintaan kita untuk mobil dinas itu dikabulkan. Dan itu penganggarannya tahun yang lalu, sebelum ada proses efisiensi. Ini yang pertama. Yang kedua, proses efisiensi ini tidak menyangkut terkait dengan pengadaan mobil dinas. Yang terkena efisiensi itu adalah acara-acara seremoni, gitu ya. Terus konsumsi, terus perjalanan dinas, itu yang efisiensi. Jadi dan mobil dinas perorangan ini juga harus sesuai dengan SSH, karena kan ada standar yang dibuat secara nasional bahwa kalau wali kota, wakil wali kota, kepala DPR, wakil ketua DPR, sekda, kepala dinas, itu semua sudah ada CC-nya. Susulan keluaran terbaru CC Paliset ini sesuai dengan SSH pimpinan DPR. Nah, dan itu mobil dinas. Kita ini, mohon maaf lah, masa kami ini menjabat pimpinan tuh nggak pernah dapat mobil dinas selama ini. Mobil operasional. Kalau mobil operasional, mobil Fortune itu mobil operasional full sekretariat yang kita bawa selama ini. Artinya kalau mobil operasional, ya ketika kita nggak menjabat kembalikan. Mobil dinas nanti kita kembalikan, kan begitu. Mas, Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya. operasional sama mobil dinas. Nah, karena masyarakat tanya apa bedanya gitu. Aturan undang-undangnya itu kalau pejabat daerah itu mendapatkan mobil dinas. Mobil dinas ini untuk fasilitas menjalankan kinerjanya sebagai pejabat daerah. Pimpinan DPR ini kan masuk Forkopimda, pejabat daerah. Maka kalau Pak Wali Kota BP-nya 1, wakil BP-nya 2, ketua DPR BP-nya 3, terus Kapolres BP-nya 4, 5 Kajari ya, Dandim ya, Dandim, terus 6 Kajari, 7 wakil ketua, 8 wakil ketua 2, 9 wakil ketua 3. Ini dalam rangka bahwa kita ini Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang semua itu ada mobil atau difasilitasi mobil dinas. Nah, kalau mobil dinas ini ya karena itu aturannya seperti itu, maka harus ada. Nah, selama saya ini menjabat sebagai wakil ketua 1 yang masuk dalam unsur Forkopimda, ini tidak ada mobil dinas. Baru sekarang ini loh yang akan datang ini, Paliset ini ada kaitannya dengan efisiensi. Memang ya masa sih kita Forkopimda tidak dikasih mobil dinas sendiri, bukan dikasih, tidak difasilitasi dengan mobil dinas. Coba, mohon maaf, ketua DPRD yang zaman Cak Nur itu malah 10 tahun. Kan beliau menjabat 2 periode. Kenapa mobil dinas? Mobil operasional yang dia bawa sama dengan kita. Ketika beliau nggak menjabat dikembalikan. Pak, itu mobil operasionalnya berapa unit dan yang mobil dinas ini mau berapa unit diadakan, Pak? Ya kita sesuaikan karena ketua, wakil ketua ini Forkopimda semua. Ketua DPR dengan 3 wakilnya ini kan Forkopimda. Ya kita sesuaikan itu.
Itu empat. 4 unit. Terus berarti mobil operasional yang dikembalikan juga 4 unit. Iya no. Itu jenisnya sama semua pak, CC-nya juga sama. Sama. Karena saya sebagai ketua mengambil yang agar sama. Bang, operasional sama mobil dinas beda di mana sih? Itu sudah ditanya. Enggak, maksudnya mobil dinas Kalau mobil dinas Itu kan dikembalikan ada juga. SSH-nya. operasional. Kalau beroperasi tidak. Sesuai kemampuan keuangan daerah saja. Oh gitu, itu sistem beda saya. Makanya gini, Fortune itu tidak bisa dijadikan mobil dinasnya ketua DPR karena CC-nya tinggi. Gitu. Poliset yang baru dulu. Jadi CC itu wali kota harus tinggi, baru bawahnya CC-nya wakil, baru ketua DPR gitu loh. Oh, operasional. Mobil jenis utama. Pemimpin. Malisan berapa Malisan? 2.200. Ibah bertunda. Apa Hyundai ya? Saya belum lihat malah. Hyundai. Ada itu mas mobilnya. Kita udah datang. Saya kurang paham. Kalau itu tanya Pak Sekman. Karena gini ya. Baru pertama kali ini ya ketua ya, mobil dinas dianggarkan selama DPRD Batang. Baru saya, bukan. Kalau saya dulu saya nggak tahu. Saya kan kemarin wakil ketua 1 itu mobilnya operasional istilahnya. Ya dari zaman Cak Nur nggak ada gitu ya, dari Katanya mulai zaman Cak Nur itu tak ada. Artinya maksud saya gini ya, saya memberi pemahaman kepada kita semua bahwa itu tidak ada kaitannya dengan efisiensi. Bukan berarti ketika ada program efisiensi kita malah membeli mobil, bukan itu. Mobil ini sudah kita anggarkan setahun yang lalu karena seluruh kegiatan, seluruh program pasti penganggarannya itu di tahun lalu. Tidak langsung sekarang dianggarkan, sekarang langsung beli, tidak bisa. Tuh. Itu nanti dipulangin dikembalikan ke dinas mana Pak? Ya ke Seda, ke sekretaris daerah. Bisa tuh jadi mobil operasional tahun. Jadi terserah keputusan wali kota. Kita bang. Iya. Udah ya, udah. Kan mobil Oke, dinas. stop. Udah masuk mobil dinas sama mobil operasional. Tapi memang efisiensi kerasa ya mas. Masukan Junel Oh, sangat terasa. Iya, cuma kacang aja soalnya. Nanti ya proses hukum dilalui, dijalankannya. Jadi kita tunggu itu. Satu lagi pak, ini kan ada kejadian pembunuhan honorer ke honorer itu pak. Gitu. Itu nanti bakal ada evaluasi juga nggak pak? Oh, harus. Kinerja dinas. Harus. Saya di kemarin dapat informasi. Masa dibully kayak gitu langsung membunuh? berarti perekrutan yang kurang ini atau gimana? Perekrutannya gimana pak? Ini soalnya juga masih kabarnya masih kerabat. Di seputar. Masih ada ikat keluarga ini. Itu saya rasa nanti biar pihak berwajib saja yang memutuskan itu. Intinya kami minta mendorong pemerintah Kota Batam agar persoalan ini harus disikapi dengan baik karena jangan sampai hal itu terulang atau menjadi trauma. Soal perekrutannya pak gimana? Apakah perlu evaluasi atau Ya. seperti itu? Nah, dan mungkin nanti akan hasil rekomendasinya akan ke sana itu. Kita kan belum tahu nih motif sesungguhnya. Kita tunggu dulu pemeriksaan di kepolisian nanti. Nah, kalau memang hal itu bisa menjadikan nanti ya kita kasih rekom agar perekrutan itu harus diperbaiki. Apa caranya tuh? Ya no. Masa mental pegawai begitu. Ini THL ya? Apa? Masih P3K. Mau ujian. Baru ujian. Belum, bukan mau ujian. Oh, Baru iya. mendaftar tahap 2, belum ikut ujian. Belum ujian. Belum peserta. Nunggu ujian. Belum menjadi Jujur peserta. saya terkejut juga. Jadi gini, ini yang tambahan ya, ini tambahan. Jadi pimpinan ini berarti 4 orang ya, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Itu tidak dapat tunjangan. Uang tunjangan itu nggak dapat. Tunjangan transportasi nggak dapat. Diganti mobil dinas. Nah, tetapi
tidak mobil dinas selama ini mobil operasional, maka kami tak mau. Oh tambahan. Ini tambahan yang tadi. Oh, oke. Kita balik lagi ke Itu kan sudah tadi. Bapak ini. Kok penikaman jadi operasional? Oh, gitu tunjangan nggak dapat tunjangan. Satu lagi soal pelabuhan baru Pak, itu masukannya gimana di Bengkong? Mengingat Kapolri dan Menteri juga mewanti-wanti pelabuhan itu tidak jadi TPPO dan penyelundupan. Dan dari DPRD sendiri gimana Pak? Ya, Batam ini kan kota pelabuhan dan juga kota investasi. Saya pikir yang penting apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi bisa terwujud dan akhirnya kita sama-sama sampai hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan akan dilaksanakan di pelabuhan tersebut. Sikap DPR ya tentu kami mendukung. Memang Batam ini kalau bisa investasi terkait dengan perairan kelautan yang disambung dengan pelabuhan itu harus ada dan harus bagus. Standarnya harus standar dunia pelabuhan tersebut. Karena apa? Kalau konektivitasnya tidak segera kita bangun, ya nanti Batam ini akan mundur. Jadi artinya kita mendukung penuh asal apa yang disampaikan Pak Kapolri tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Beliau juga menyoroti BLK Pak untuk di wilayah perbatasan ini, biar TKI yang dikirimkan memiliki keahlian. Itu gimana BLK kita sendiri di daerah gimana Pak pasca diresmikan oleh Menteri beberapa waktu yang lalu? Ya kalau BLK ini kan berjalan sudah baik kan? Kendalanya di mana? Nggak ada masalah kan di BLK? Dikelola oleh pusat Pak, bukan melalui Iya, BLK memang pusat. Dulu Kemenaker. Nggak masalahnya di mana BLK ini? Kan tidak ada masalah. Artinya itu himbauan dari Kapolri, ya menurut saya pas lah. Kita di Kota Batam ini memang harus ada BLK untuk menolong tenaga-tenaga kerja yang selama ini kan tenaga-tenaga kerja di luar negeri itu kan dicemooh gitu. Seakan-akan tidak punya skill, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Maka Kapolri menyampaikan kalau bisa dilatih dulu lah. Nah, pelatihannya di mana ya? Di BLK kan gitu. Berarti Kota Batam ini kalau bisa diperbanyak BLK. Kira-kira gitulah maksudnya. Ya kendalanya masih sedikit Pak, masih kayak beberapa bidang aja gitu. Ya nanti kita ajukan dari Pemko Batam untuk ke Menaker agar dibangunkan BLK. Oke Rama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah.